Halo rekan-rekan profesional dan juga millennials, apa kabar? Senang sekali saya Pucat Rizaldi kembali menjumpai Anda di hari ini ya, dengan tema dan juga motivasi yang berbeda dibandingkan episode-episode sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan suatu tema baru yang bisa memotivasi Anda yang saat ini mungkin terkena permasalahan mental ya, baik itu secara mental Anda maupun secara pikiran Anda karena suatu hal tertentu. Entah itu Anda sedang digunjingkan oleh orang lain dan Anda mengetahuinya sehingga mengenai mental dan juga pikiran Anda, atau bahkan Anda merasa kurang nyaman dengan orang-orang yang awalnya adalah merupakan musuh Anda, tapi pada kasus tertentu mereka menjadi teman dan juga menjadi rekan kerja Anda. Nah, ini bagaimana caranya agar kita bisa menjalin hubungan tetap baik-baik saja tanpa mengenai mental dan juga pikiran kita. Tapi sebelum saya membahas mengenai materi ini, saya meminta support dan juga dukungan dari rekan-rekan sekalian untuk terus memberikan dukungan untuk channel saya dengan cara memberikan subscribe ya, dan juga like, comment, dan juga share ke banyak orang untuk bisa mendapatkan motivasi yang tentunya bisa menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak usah berlama-lama, kita akan memulai materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana caranya menjaga mental pikiran. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, Anda tidak bisa hanya berfokus pada kesehatan fisik saja. Kesehatan mental juga memainkan peran yang besar dalam kehidupan Anda. Nah, kesehatan mental sebagai kemampuan diri sendiri untuk bisa mengelola perasaan dan juga menghadapi kesulitan sehari-hari. Beberapa langkah sederhana akan saya bagikan kepada Anda yang tentunya bisa Anda terapkan untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan mental Anda. Nah, dengan melakukan perubahan ini, maka dapat dipastikan hal ini dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan. Dengan menjaga kesehatan mental, maka Anda akan bisa merasakan beberapa efeknya, seperti suasana hati membaik, membangun ketahanan, dan membantu menikmati hidup secara keseluruhan. Nah, untuk Anda yang merasa mudah mengalami stres atau gangguan kecemasan, saat ini waktunya saya untuk memberikan tips kepada Anda bagaimanakah cara mengatasi permasalahan tersebut, yaitu suatu hal yang bisa mengganggu mental dan juga pikiran kita. Ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, nih ya, kita perlu garis bawahi, kurangi asupan berita. Membaca informasi atau berita memang diperlukan, namun jangan sampai hal itu membuat Anda cemas. Terlalu banyak mengkonsumsi berita dengan topik tertentu dapat membuat hati dan juga pikiran Anda terganggu. Makanya Anda hanya perlu membaca 1-2 berita setiap harinya dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya adalah habiskan waktu bersama dengan keluarga. Sejak pagi hingga sore hari, aktivitas selalu padat. Anda bisa menghabiskan waktu bersama keluarga Anda ketika waktu makan tiba dan di akhir pekan dengan berbincang, melakukan permainan seru, atau menghubungi saudara seperti menggunakan aplikasi video call. Lantas selanjutnya Anda juga bisa bercerita. Kalau Anda merasa tidak nyaman pada hal tertentu dan sudah di tahap mengganggu aktivitas, Anda bisa berbagi cerita kepada orang-orang yang dipercaya, baik itu keluarga, teman dekat, bahkan psikolog. Dengan berbagi cerita, Anda akan merasakan kelegaan yang luar biasa, dan setidaknya suasana hati Anda akan menjadi lebih tenang. Kemudian batasi konsumsi alkohol. Ya, ini ya. Apabila sedang stres, ada sebagian besar orang yang mengkonsumsi alkohol dan juga merokok untuk bisa meredakannya. Namun saat kondisi seperti ini, jangan konsumsi alkohol dan juga rokok berlebihan ya. Kenapa? Karena sesuai dengan rekomendasi dari WHO, cobalah untuk bisa menggunakan health application apabila ingin mendapatkan pertolongan dari pihak profesional. Entah itu dokter, entah itu psikiater atau psikolog, dengan tujuan harapan apa? Untuk bisa mereduce atau mengurangi permasalahan stres yang Anda hadapi. Nah, ini paling penting sekali, ini paling saya suka nih ya, konsumsi buah dan juga sayur. Memang bukan rahasia lagi kalau makan buah dan juga sayur yang mengandung banyak vitamin, mineral, dan juga gizi lainnya dapat menyehatkan fisik. Selaras dengan penelitian yang mengatakan jika konsumsi buah dan sayur juga dapat berpengaruh positif bagi kesehatan mental kita loh. Nah, ini penting sekali, jadi upayakan untuk menyisipkan buah dan juga sayur di setiap waktu makan kita. Nah, kita akan membahas mengenai luangkan waktu untuk berolahraga. Sebaiknya aktivitas dan juga pekerjaan membuat kita suka lupa untuk berolahraga. Padahal nih ya, olahraga dapat membantu Anda agar lebih fresh,
Sempatkan waktu setidaknya 15-30 menit sehari untuk bisa jalan keluar dari sekitar rumah, melakukan yoga, atau bahkan Anda bisa melakukan stretching ringan di rumah Anda. Tujuannya apa? Ya, pada saat Anda berolahraga, maka akan menimbulkan hormon bahagia bagi diri Anda. Jadi upayakan Anda berolahraga di saat-saat stres ya, atau bahkan jangan gini nih, Anda jangan menunggu dulu stres baru berolahraga, tapi cobalah berolahraga terlebih dahulu untuk bisa mengatasi dan juga bisa mengantisipasi permasalahan stres yang nantinya Anda hadapi. Nah, poin selanjutnya adalah lakukan hobi. Banyak sekali yang mungkin menjadi hobi Anda. Mungkin Anda bisa mulai dari bercocok tanam, bermain musik, melukis, kemudian memasak, bermain game, hingga beres-beres. Apapun hobi yang Anda sukai, jangan lupa untuk melakukannya. Kenapa? Karena melalui aktivitas yang disukai, pikiran akan menjadi lebih tenang, fresh, dan tentunya hati pun senang. Nah, poin selanjutnya adalah self-talk ya. Self-talk adalah ketika Anda berusaha untuk berbicara kepada diri sendiri mengenai apapun yang Anda rasakan. Afirmasi positif yang disampaikan saat self-talk ini mampu menurunkan beberapa risiko gangguan kesehatan mental. Jadi upayakan 10-15 menit Anda self-talk dengan diri Anda untuk bisa berdamai dengan keadaan dan juga membangun bonding antara diri Anda pribadi dan mental Anda secara personal. Kemudian tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Rasa bersyukur dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas kesehatan mental, serta kebahagiaan. Nah, cara sederhana untuk bisa meningkatkan rasa bersyukur adalah membuat jurnal dan menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri setiap harinya. Ini menarik sekali, ini challenge buat Anda semuanya. Selama 30 hari, Anda cobalah untuk melakukan kegiatan penulisan jurnal terkait mengenai jurnal syukur. Rasa bersyukur Anda yang setiap hari Anda tuliskan sebagai bentuk syukur Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada satu hal pada satu waktu. Fokus kepada tujuan mampu melepaskan emosi negatif atau sulit dari pengalaman masa lalu yang membebani. Mulailah dengan membawa kesadaran bukan untuk hal-hal sederhana seperti mandi, makan siang, atau berjalan pulang ya. Dan terakhir adalah tidur tepat waktu. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati. Coba deh mulai sekarang tidur pada waktu yang teratur setiap harinya. Hindari bermain gadget sebelum waktu tidur dan membatasi minum berkafein untuk di pagi hari. Jadi mulai sekarang Anda memiliki berbagai cara langkah-langkah positif sederhana untuk bisa menjaga kesehatan mental Anda. Nah, rekan-rekan profesional dan juga milenial, cara menjaga kesehatan mental seperti yang saya sebutkan tadi tidaklah sulit untuk dilakukan. Anda hanya memerlukan menerapkannya secara bertahap dan penuh ketelatenan dalam menerapkannya supaya mendapatkan manfaat jangka panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan profesional juga milenial, itu tadi adalah merupakan tema saya, yaitu bagaimana cara menjaga mental dan juga pikiran dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Semoga Anda bisa mengerti apa yang sudah saya sampaikan dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam waktu dekat ini Anda bisa mengontrol diri Anda dengan cukup baik dan menjaga mental dan pikiran Anda. Akhir kata, saya Pucer Rizaldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses menyertai kita.